Malam itu hujan turun deras, memukul atap rumah kecil yang kubeli 10 tahun lalu saat dia masih ada di sisiku. Aku duduk di teras, memegang cangkir teh hangat yang sudah mulai dingin, menatap lampu jalan yang menyala samar di tengah hujan. Nama dia Arif. Sudah 8 tahun dia pergi, meninggalkan aku dan Rara, yang saat itu baru berusia 4 tahun. Aku Lina, seorang janda berusia 38 tahun, yang seharusnya sudah kuat. Tapi malam-malam begini, hatiku selalu hancur kembali seperti kaca yang pecah berkali-kali. Bu, kenapa Bu masih di luar? Hujan tuh deras, suara Rara terdengar dari pintu masuk. Gadis itu sekarang sudah 12 tahun, rambutnya panjang seperti aku, tapi wajahnya persis seperti ayahnya, mata yang lembut, hidung yang mancung, dan senyum yang selalu membuat hatiku meleleh. Aku menoleh, tersenyum meskipun mataku sudah basah. Aku mau lihat hujan sedikit, Nak. Kamu tidur dulu ya, besok ada ujian kan? Rara mendekat, duduk di sisiku, dan memeluk lenganku. Bu sedih ya? Karena kepikir ayah, aku terkejut. Bagaimana dia tahu? Mungkin dari wajahku yang selalu ceria di depannya, tapi malam-malam begini, topeng itu terlepas. Aku mengangguk perlahan. Iya, Nak. Kadang-kadang aku kepikir, apa kalau ayah masih ada, hidup kita akan lebih baik? Rara menggoncang kepala. Tidak, Bu. Hidup kita sudah baik, cuma kita kurang ayah. Tapi Bu sudah jadi ayah dan ibu sekaligus. Bu kuat banget. Aku mencium puncak kepalanya. Terima kasih, Nak. Kamu yang membuat Bu kuat. Setelah Rara kembali ke kamar, aku tetap duduk di teras. Ingatan kembali ke malam itu, malam di mana Arif tidak pernah pulang. Dia bekerja sebagai sopir truk, mengangkut barang dari Jakarta ke Surabaya. Hari itu dia bilang akan pulang hari berikutnya, bawa coklat favoritku dan mainan untuk Rara. Tapi telepon datang jam 3 pagi, salah satu rekan kerjanya memberitahu aku bahwa truknya menabrak tiang listrik di jalan raya. Arif meninggal seketika. Aku ingat betul bagaimana tubuhku melemah, bagaimana Rara menangis karena tidak mengerti mengapa Mama menangis begitu keras. Pada awalnya aku tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa bekerja, tidak bisa memasak, bahkan tidak bisa merawat Rara. Semua tanggung jawab jatuh ke pundak ibuku yang sudah tua tapi tetap gigih menopang kami. Kamu harus kuat, Lina. Rara butuhmu. Katanya waktu itu, memelukku sambil menangis bersama. Arif tidak ingin melihatmu seperti ini. Dari situlah aku mulai bangkit. Aku berhenti dari pekerjaan lama sebagai karyawan perkantoran karena gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Aku memulai usaha nasi box di depan rumah, membuat nasi dan lauk sederhana, menjualnya ke tetangga dan pekerja di sekitar. Awalnya sulit, tanganku terasa pegal karena memasak seharian, dan kadang tidak ada yang mau beli. Tapi aku tidak menyerah. Setiap uang yang kumiliki, aku tabung untuk Rara, untuk sekolahnya, untuk kebutuhannya. Setahun kemudian, usaha itu mulai berkembang. Orang-orang mulai mengenal nasi bosku karena rasanya enak dan harganya terjangkau. Aku menambah lauk, bahkan mempekerjakan seorang tetangga untuk membantu menjual. Beberapa tahun lalu, aku bisa membuka warung makan kecil di depan rumah dengan meja-meja sederhana dan menu yang lebih lengkap. Rara sering membantu di sana setelah sekolah, mencuci piring atau mengambil pesanan. Dia selalu bilang bahwa dia bangga pada Mama yang gigih. Tapi meskipun usaha itu lancar dan Rara tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan baik hati, ada kekosongan di hatiku yang tidak pernah terisi. Kadang aku melihat pasangan muda berjalan bersama, atau ayah yang membimbing anaknya ke sekolah, dan hatiku terasa sakit. Aku merindukan sentuhan tangannya, suara dia yang lembut, dan cara dia selalu membuatku tertawa meskipun hari itu buruk. Ada seseorang yang pernah mencoba mendekat Bambang, pemilik toko kelontong di seberang jalan. Dia juga janda, punya seorang anak laki-laki yang seusia Rara. Dia sering datang ke warungku, memesan makan, dan berbicara denganku. Dia baik, ramah, dan selalu menawarkan bantuan ketika aku kesulitan. Beberapa kali dia mengajakku keluar makan malam atau berjalan-jalan, tapi aku selalu menolaknya. Aku masih tidak siap, Bambang.
kataku waktu dia mengajaknya untuk yang ketiga kalinya. Hatiku masih terisi oleh Arif. Bambang tersenyum dengan penuh pemahaman. Aku mengerti, Lina. Aku tidak akan memaksamu. Tapi ingat, hidup harus terus berjalan. Arif pasti ingin kamu bahagia lagi. Aku mengangguk, tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa mencintai orang lain seperti mencintai Arif. Dia adalah pria pertama dan terakhir yang mencuri hatiku. Hari-hari berlalu dengan cepat. Rara mulai masuk SMP, menjadi murid yang pintar dan disukai teman-temannya. Dia sering menceritakan tentang hari-harinya di sekolah, tentang teman-temannya, dan tentang cita-citanya ingin menjadi dokter. Aku selalu mendukungnya, bahkan jika itu berarti aku harus bekerja lebih keras. Suatu hari, Rara pulang dari sekolah dengan wajah yang sedih. Aku melihatnya duduk di kasur, menangis. Aku mendekat, duduk di sisinya. Apa yang terjadi, Nak? Kenapa menangis? Rara mengangkat kepala, matanya merah dan basah. Teman-teman aku ngejek aku, Bu. Mereka bilang aku tidak punya ayah. Mereka katakan aku anak broken home. Aku merasa sakit di hati. Bagaimana bisa mereka menyakitkan hatiku yang kecil seperti itu? Aku memeluknya erat. Jangan dengar kata-kata mereka, Nak. Kamu punya mama yang mencintaimu lebih dari segalanya. Dan ayahmu juga mencintaimu, meskipun dia tidak ada di sini. Tapi Bu, aku ingin ayah ada di sisiku. Aku ingin ayah membimbingku ke sekolah. Ayah melihatku lulus. Ayah ada ketika aku butuh dia. Aku menangis bersama dia. Aku tahu, Nak. Aku juga ingin begitu. Tapi ayahmu ada di hati kita. Dia selalu mengawasi kita dari surga. Setelah itu, Rara jarang bicara tentang ayahnya lagi. Tapi aku tahu, dia masih merindukannya. Kadang aku melihatnya memandang foto keluarga yang terpasang di dinding foto kami ketiga saat Rara masih bayi. Dia akan melihatnya lama-lama, sebelum kembali melakukan pekerjaannya. Beberapa bulan kemudian, ada kabar yang membuat hatiku berdebar. Seorang teman lama Arif menghubungi aku. Dia bilang bahwa dia menemukan catatan Arif yang tertinggal di rumahnya, catatan yang ditulis beberapa hari sebelum dia meninggal. Aku pikir kamu harus membacanya, Lina, katanya. Ini tentang kamu dan Rara. Beberapa hari kemudian, dia mengirimkan catatan itu ke rumahku. Aku membukanya dengan tangan yang gemetar. Di dalamnya, tulisan tangan Arif yang aku kenal baik. Hai sayangku Lina dan Rara. Kalau kamu membaca catatan ini, berarti aku sudah tidak ada di sisimu. Maaf ya, aku tidak bisa menyelesaikan janjiku untuk selalu bersamamu. Maaf karena harus meninggalkanmu dalam kesulitan, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu berdua lebih dari segalanya. Aku selalu bersyukur bisa memiliki istri yang cantik, baik hati, dan kuat seperti kamu, Lina. Dan anak yang lucu dan cerdas seperti Rara. Aku tahu bahwa hidup akan sulit tanpa aku. Tapi aku yakin kamu bisa mengatasinya, Lina. Kamu kuat banget. Jangan pernah menyerah, jaga Rara dengan baik. Berikan dia pendidikan yang baik, biarkan dia mengejar cita-citanya. Jangan khawatir tentang aku akan selalu mengawasi kamu berdua dari surga. Dan Lina, jangan lupa untuk bahagia lagi. Aku tidak ingin kamu hidup dalam kesedihan selamanya. Cari orang yang bisa mencintaimu dan merawatmu. Orang yang bisa menjadi ayah bagi Rara. Kamu berdua berhak mendapatkan kebahagiaan. Aku mencintaimu berdua selamanya. Sampai jumpa di surga nanti. Aku menangis begitu keras setelah membaca catatan itu. Semua rasa sakit dan kesedihan yang kubungkam selama ini tiba-tiba meluap. Arif benar, aku harus kuat. Aku harus membuat Rara bahagia. Dan mungkin, aku juga harus mencoba untuk bahagia lagi. Hari berikutnya aku mengajak Bambang keluar makan malam. Dia terkejut, tapi senang. Kami berbicara banyak hal tentang hidup, tentang anak-anak, tentang masa depan. Dia menceritakan tentang istrinya yang sudah meninggal, tentang rasa sakit yang dia rasakan. Aku juga menceritakan tentang Arif, tentang catatan yang aku baca. Bambang, aku mau coba, kataku pada akhirnya. Aku mau coba untuk melupakan masa lalu dan mulai lagi. Bisakah kamu menungguku? Bambang tersenyum, memegang tanganku.
Tentu saja, Lina. Aku akan menunggumu sepanjang waktu yang kamu butuhkan. Sejak itu, hidupku mulai berubah. Bambang sering datang ke rumah, bermain dengan Rara, membantu aku di warung. Rara juga mulai menyukainya. Dia menyebutnya Om Bang, dan sering minta dia membacakan cerita sebelum tidur. Kadang aku melihat mereka berdua bermain di halaman, dan hatiku terasa hangat. Mungkin ini adalah kebahagiaan yang Arif maksudkan. Tapi meskipun begitu, aku masih merindukan Arif. Kadang malam-malam, aku masih duduk di teras, memikirkan dia, memikirkan semua momen indah yang kita lewati bersama. Aku tahu bahwa dia selalu ada di hati kita, selalu mengawasi kita. Suatu pagi, Rara pulang dari sekolah dengan wajah yang ceria. Dia membawa selembar kertas nilai ujiannya yang semuanya bagus. Bu, lihat ini. Aku dapat nilai A untuk semua mata pelajaran. Ujarnya dengan bangga. Aku bangga padamu, Nak. Kamu hebat. Terima kasih, Bu. Dan terima kasih juga pada Om Bang. Dia sering membantu aku belajar ketika Bu sibuk. Aku tersenyum. Iya, Nak. Om Bang baik banget. Malam itu, kita semua makan malam bersama di warung aku, Rara, dan Bambang. Kami bercanda, menceritakan cerita, dan menikmati makan malam. Di saat itu, aku merasa bahagia. Mungkin, hidup tidak sempurna tanpa Arif. Tapi dengan Rara dan Bambang di sisiku, aku merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Begitu malam tiba, aku kembali ke teras. Hujan tidak turun lagi, dan bintang-bintang menyala terang di langit. Aku melihat matahari yang mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna oranye dan merah. Aku memikirkan Arif, memikirkan catatannya. Terima kasih sayang, bisikku ke langit. Kamu sudah memberi aku kekuatan untuk terus hidup. Kamu sudah memberi aku Rara, yang membuat hidupku berarti. Dan kamu sudah memberi aku kesempatan untuk bahagia lagi. Aku mencintaimu selamanya. Saat matahari benar-benar tenggelam, aku kembali ke dalam rumah. Rara sudah tidur, dan Bambang sedang menutup warung. Dia mendekat, memelukku. Apakah kamu baik-baik saja, Lina? Tanyanya. Aku baik-baik saja, Bambang. Sangat baik. Kita berdiri begitu lama, memeluk satu sama lain, sementara malam menyelimuti rumah kita. Di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Awal dari hidup yang penuh harapan, penuh cinta, dan penuh kebahagiaan. Seperti yang Arif inginkan,